Oke, saya pertegas lagi. Wakafa lis-shaimi fasyarofan anna raihata famil mutaghayyirati min tulis saumi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan minyak kasturi. Dibanding dengan minyak kasturi, masih lebih wangi mulutnya, bau mulut orang yang berpuasa. Wal Qur'anul Karimu yunassu ala anna sauma yurabbitul mu'minuna birabbihi fala raqiba ala nafsi shaim illallahu azza wa jalla. Al-Quran sudah menas. Dalam Al-Quranul Karim Allah sampaikan bahwa puasa itu punya an-nasauma yurabbitul mu'min rabbahu. Puasa itu mengencangkan, mengikat seorang mukmin yang berpuasa dengan Allahnya, dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Jadi itu punya ikatan yang begitu kental, kuat. Fala raqiba ala nafsi shaim illallah. Maka tidak ada yang mengikat, yang kuat sekali kepada orang yang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi fala raqiba ala nafsi shaimi illallahu azza wa jalla. Tidak ada yang bisa mengikat kepada jiwa-jiwa orang yang sedang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'abbiru al-ahaditsun nabawiyyatu anis-saumi bi annahu ibadatun sirriyatun yaqumu biha al-'abdu irda'an li rabbih wa tathiran wa tazkiyatan li ruhihi wa badanihi li'annahu hisnun minasyaitani wa hizbih wa sababu liqam'i asyahawatil mutamakkinati fi nufusin nas. Dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan menjadi bahasan dan kajian kita berikutnya tentang puasa dari nusus-nusus Qur'ani, nusus-nusus hadis nabawi, dan nusus-nusus ma'surat yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuk ke judul itu. Di sini disampaikan bahwa wa tu'abbirul ahadisun nabawiyah. Jadi hadis ini sudah memberikan informasi yang sangat akurat tentang berpuasa. Bahwa puasa itu bi annahu ibadatun sirriyatun yaqumu bihal 'abdu irda'an li rabbih. Puasa itu adalah ibadah yang terselubung, yang dirahasiakan, yaqumu bihal 'abdu, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa untuk irda'an li rabbih, mendapatkan ridha dari Rabbnya. Bi anna sauma ibadatun sirriyatun yaqumu bihal 'abdu irda'an li rabbih wa tathiran wa tazkiyatan li ruhihi wa badanihi. Bukan hanya ibadah yang terselubung itu seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan ridhonya. Bahkan puasa itu tathiran wa tazkiyatan li ruhihi wa badanihi. Puasa itu membersihkan, mensucikan ruh kita dan jasad kita. Jadi dari beberapa pertemuan sebelumnya, sepakat sekali kita dengan
pengarang buku ini bahwa ditekankan lagi-lagi ditekankan bahwa pahala puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala harus ruhnya itu jiwanya berpuasa. Bukan hanya puasa zahir, tapi puasa batin itu harus ditanamkan bagi orang yang berpuasa. Karena tathhiran wa tazkiyatan li ruh wa badan. Puasa itu membersihkan dan mententramkan jiwa. Puasa tuh. Dan ia juga menutup jalan syaitan dalam jiwa kita. Wa hizbihi, dan tentara-tentara, partai-partai setan semuanya tertutup jika batin kita berpuasa. Wasababun liqata'i syahawatil mutamakkinati fi nufusin nas. Begitu juga puasa itu menekan dari syahwat yang mungkin bisa bisa dilakukan di dalam jiwa manusia. Tapi tidak dilakukan karena tertekan dia itu saat berpuasa. Tatshiran wa tazkiyatan li ruhihi wa badanihi. Juga puasa itu hisnan min syaitani wa hizbihi, membentengi jiwa kita dari syaitan dan bala tentaranya. Begitu juga puasa itu menahan syahwat dari kemungkinan-kemungkinan bisa dilakukan pada jiwa kita. Nah itu tu'abbirul ahadisun nabawiyyatu an-saum. Itu adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nusus puasa. Tentang nusus puasa. Jadi puasa itu saya tekan lagi. Ibadatun sirriyatun yaqumu bihal abdu irdo'an li rabbihi. Puasa satu. Itu pahala ibadah yang dirahasiakan. Yang tahu itu hanya Allah dan orang yang berpuasa. Antara shaim dan orang yang berpuasa dan Allah. Antara shaim dan Allah. Itu yang tahu baina abdi wa rabbi. Hanya Allah dan hambanya yang berpuasa itu yang tahu. Yang kedua, puasa itu tathhiran wa tazkiyatan li ruhihi wa badanihi. Bisa mensucikan, bisa membersihkan, bisa dalam kejiwaan kita, ruh dan badan. Zahir dan batin. Yang selanjutnya, puasa itu hisnan minasyaitani wa hizbihi. Bisa membentengi syaitan dan bala tentaranya dalam jiwa kita. Nah, semua itu puasa itu bisa menekan syahwat dari kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang yang berpuasa jika tidak ditekan syahwatnya. Wa kataba katsirun minal ulama'i wal kuttabi wal udaba'i wasyu'ara'i wal fuqaha'i wal mufakkirina wal atibba'i an ma'suri wa fawaidis saumid diniyati wal akhlaqiyati wal ijtimaiyati wa sihhati. Sudah ditulis, banyak sekali tertulis, tersampaikan, diingatkan oleh ulama-ulama kita dari penulis, kutab, wal udaba, para sastrawan, wasyu'ara, para sastrawan, ahli-ahli syair, wal fuqaha, ahli-ahli fiqih, wa mufakkirin, ahli-ahli pemikir, para pemikir, fuqaha, atiba, kalangan medis, dokter,
Mereka sepakat semuanya bahwa puasa itu punya pengaruh besar. Bahwa puasa itu punya pengaruh besar dari sisi akhlak, agama, sosial, dan kesehatan. Saya ulangi. Kataba kasirun minal ulama'i wal kuttabi wal udaba'i wal syu'ara'i wal fuqaha'i wal mufakkirina wal atibba anna an ta'siri fawaidis saumid diniyati wal akhlaqiyati wal ijtimaiyati was sihhati, bahwa puasa itu disepakati oleh mereka, kalangan ulama-ulama kita, baik itu dari ulama-ulama dini atau ulama-ulama mufakkir, fuqaha, serta atibba, para ahli medis, bahwa puasa itu memberikan manfaat untuk agama, etika, kehidupan sosial, dan kesehatan. Titik. Jadi saya sampaikan lagi, ini semuanya hal-hal ini sudah tersampaikan oleh kita dalam bab-bab terdahulu. Nah, itu adalah nusus sikap Al-Qur'an, nususul Qur'an, nususus saum. Jadi nas-nas yang terkait dengan puasa. Nah, al-faslul awal, substansi dari bab itu, pertama nususul Qur'an. Ini dalil syawahid dari Al-Qur'an. Saya akan batasi baca di sini. Tidak semuanya akan tersampaikan dalam bacaan ini. Mungkin ada beberapa ayat-ayat saja yang kita kutip, yang kita ambil tentang syawahid, dalil nusus Quran tentang puasa. Karena nanti di sini masih kita bahan kajian kita nusus hadis, nusus maksurat dari kalangan ulama-ulama, nusus maksurat. Jadi semua ini kita ambil hanya beberapa hadis, beberapa Quran, beberapa maksurat yang akan menjadi pelengkap dalil tentang puasa. Wa taudihun nususi al-Qur'aniyatil lati takhtassu bis-shaumi anna sauma la yaqtasiru ala kauni fariidatan min faraidil Islam wa ruknan min arkani bal ya'tabiru min ibadatil lati la ya'lamu miqdaru amriha wa sawabiha illallah ta'ala. Puasa itu dari komentar muallaf hadzal kitab, anna sauma la yaqtasiru ala kauni fardhan min faraidil Islam war ruknan min arkanihi bal ta'biru min al-ibadati allati la ya'lamu miqdaru amriha wa sawabiha ila Allah. Jadi puasa itu, Bapak Ibu sekalian, menurut pengarang buku ini, itu bukan sekedar kewajiban dalam rukun Islam. Bukan hanya kewajiban dalam rukun Islam. Tapi puasa itu ibadah yang kadar ukuran pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Bal yu'tabiru minal ibadati allati la ya'lam miqdaru amriha wa sawabiha ilallah. Bahkan ibadah puasa ini yang ibadah yang tidak diketahui oleh makhluk, begitulah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Miqdar, kadar pahalanya. Kadar pahala yang Allah akan berikan. Ya kalau kemarin kita sampaikan, kalau kita baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 kebaikan. 1 kebaikan dibalas 100.000. Di Madinah 10.000 kebaikan, 1 kebaikan.
Di Aqsa 7.000 satu kebaikan berbanding 7.000. Di kita di Bekasi 1 berbanding 10. Nah, kecuali puasa. Maka ia katakan pengarang buku ini, faridatun min faraidil Islam wa ruknun min arkanihi bal yu'tabar min al-ibadati allati la ya'lam miqdaru amrihi wa sawabihi ilallah. Bahkan puasa ini memang kita sepakat tidak ada seorang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu yukaffiru dzunub. Seperti biasa, puasa itu akan menggugurkan dosa-dosa besar kita. Yukaffir minaz dzunubil azimati. Jadi puasa itu dapat melebur dosa-dosa besar kita dengan melaksanakan puasa. Tidak ubahnya seperti ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap wa misalu zalika ka qatlin nafsi khati'an. Jadi seperti kita membunuh yang enggak sengaja. Itu Allah ampuni. Begitu perkataan muallif. Nah, oleh karenanya wa narshudu al ayatul qur'aniyatul karimatu allati takhtassu bis saumi wa faridatuhu wa arkanuhu wa syurutuhu wa ahkamuhu wa thawabuhu wa lidzalika ala nahri tali. Oke. Kami, kata muallif hadzal kitab, kami suguhkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi kekhususan ayat-ayat itu tentang kewajiban berpuasa, rukun puasa, syarat puasa, hukum berpuasa, pahala berpuasa.